Wih, lagi ngapain tuh, Pak? Ini lagi nonton playback yang barusan kita shoot tadi. Loh, kan gak ada suaranya, Pak. Emang dari mana suaranya? Nah, ini saya lagi pakai OS Headphone Monitor nih. Jadi bisa langsung dengar suara videonya. Wih, keren banget tuh, Pak. Keren memang ya. Ih. Halo Kota FM, kembali lagi bersama saya Kenny and welcome to Kota Raya Show. Masih di dunia seputar mic wireless, kita tahu HoloLens baru saja mengeluarkan dua produk terbaru mereka, yaitu ada HoloLens Lark A1 yang sudah rilis di bulan Juni. Ini memang diperuntukkan untuk khusus smartphone only dan harganya yang paling murah dari seluruh lineup HoloLens. Buat Kota Raya yang belum nonton video tutorial dan fitur-fiturnya apa aja, silakan klik link yang ada di sini. Nah, tapi hari ini sesuai janji saya, kita akan membahas HoloLens Lark Max 2 yang baru saja rilis di bulan Juli. Jadi ini masih hot dan fresh banget di pasaran, tapi ini harganya yang paling mahal dari seluruh lineup mic wireless HoloLens. Nah, buat Kota FM tertarik, dia ada 3 SKU. Yang pertama itu adalah yang 4 combo. Ini keren ya, dia jadi menggunakan 1 transmitter tapi mendapatkan 4 mic wireless. Lalu yang saya punya ini adalah Ultimate Combo dan juga ada yang combo. Nah, alasan kenapa saya beli yang Ultimate Combo karena saya akan mendapatkan nih, ada gambarnya nih ya, 2 headphone OS monitornya. Itulah alasan kenapa saya beli Ultimate Combo. Buat yang tertarik, yuk kita langsung coba aja unboxing kira-kira Kota Rifle dapat apa aja sih kalau beli yang paket Ultimate Combo. Kita unboxing dulu ya. Seperti biasa, begitu kita dibuka langsung mendapatkan kartu seperti ini, HoloLens, we are here for you, dan di belakang juga ada packing list, kira-kira dapat apa aja di dalam paket Ultimate Combo. Lalu juga ada user manualnya. Buat yang males baca user manualnya, nonton video ini sampai habis. Nah, lalu kita buka lagi ke dalam. Saya lupa mention sebenarnya ada kartu garansi. Cuman ini kayaknya udah saya simpen ya, jadi tenang aja, setiap pembelian di Kota Raya pasti mendapatkan kartu garansi. Karena Kota Raya selalu menjual barang yang bergaransi resmi. Nah, ini kita langsung dapat pouch-nya, carrying case-nya, ada tulisan HoloLens di depan. Nah, ini saya demen nih, kalau beli barang langsung udah dikasih carrying case-nya tanpa dijual terpisah. Lalu kita buka aja. Nah, ini adalah, ini charging case-nya berserta unitnya, bisa kita lihat ya. Ada 2 mic wireless, ada 1 receiver untuk smartphone, ini Type-C, dan juga ada yang untuk ke kamera. Nah, ini dia alasan kenapa saya membeli si Ultimate Combo, karena saya mendapatkan si OWS headphone monitornya. Buat teman-teman atau Kota FM yang pengen punya OWS headphone monitornya, harus beli paket yang Ultimate Combo, karena yang combo dan juga yang paket 4 combo itu nggak mendapatkan OWS headphone monitornya, jadi jangan sampai salah beli. Nah, ini yang menurut saya game changer banget, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Lalu setelah itu kita mendapatkan, oh ternyata kita juga ada si lavalier-nya ini. Nanti saya akan ajarin gimana cara setup ke dalam mic-nya. Nah, ternyata dapat 2 ya, ini dapat 2 kabel TRS, headphone di kamera dan juga mic di kamera atau monitoring. Di sini kita mendapatkan magnet mount, jadi selain kita bisa klip di baju, kita juga bisa menggunakan si magnet mount ini agar lebih versatile untuk pemakaiannya. Lalu kita juga mendapatkan ini kabel untuk connect ke iPhone atau iOS, jadi masih dikasih nih kabel lightningnya sama Type-C-nya. Jadi ini kita connect-innya kayaknya langsung ke kamera receiver-nya. Nanti kita kasih lihat cara setupnya seperti apa biar pasti. Ini adalah silikonnya nih. Jadi cara kita mengkonekkan si lavalier mic ini, kita harus menggunakan silikon aksesoris 2 ini. Lalu di sini juga kita mendapatkan another dead cap, ada 2 lagi di sini. Mungkin untuk mic wireless-nya. Ini juga masih ada dead cap ya. Ini banyak banget dikasihnya. Dan yang terakhir adalah kabel chargernya. Tapi saya menggunakan ini Type-C, itu berfungsi. Jadi ini nggak saya pakai sebenarnya. Dah, itu aja yang ada di dalam si Lark Max 2. Cukup lumayan banyak ya.
Nah, tapi sekarang nih saya masih menggunakan M2S, tapi nanti kita akan coba ganti mic saya ke LarkMax 2. Jadi kalian bisa langsung membandingkan hasil audio menggunakan M2S, mic favorit saya saat ini. Lalu nanti setelah, ini kan sudah kita unboxing, nanti langsung kita setup ke kamera dan kalian bisa langsung mendengarkan perbedaan antara HoloLens M2S dengan LarkMax 2 itu seperti apa. Karena yang M2S ini kan 24 bit, sedangkan yang LarkMax 2 ini 32 bit. Seharusnya suara yang dihasilkan lebih clear dan juga lebih bagus. Oke, setelah kita kelar unboxing, sekarang saya akan ajarin atau bikin tutorial bagaimana cara menggunakan si HoloLens LarkMax 2. Karena lumayan banyak ya. Di sini mungkin buat teman-teman yang belum pernah punya mic wireless sekompleks ini, jangan di skip videonya karena saya akan ajarin bagaimana cara pakai produk si LarkMax 2 ini. Oke, kita mulai dari charging case-nya dulu. Kita bisa lihat ya, ini ada satu lampu, ini ada logo HoloLens, dan di belakang ada USB-C untuk kita charging. Nah, ini kalau kita buka, ini ada indikator lampu nih. Kalau warna putih itu artinya kapasitas baterai di 98% sampai di 6%. Kalau dia berubah menjadi warna hijau, itu artinya 98% sampai 100%. Kalau udah merah, itu under 6%. Tapi kalau udah merah berkedip-kedip, itu udah under 3%, artinya kalian sudah harus charging. Nah, kalau kita buka, kita juga bisa melihat di sini ada status mic 1 100%, mic 2 100%, RX-nya ini 100%. Nah, ini adalah indikator si charging case. Tadi saya bilang kenapa dia warna putih, karena dia 96% sampai 6%. Makanya charging case ini sekarang di 81% kapasitas baterainya. Nah, sekarang saya akan coba charging. Ini saya tutup dulu. Oke ya. Jadi untuk charging ini saya pakai Any USB-C di 30 watt. Oke, tinggal saya colok. Nah, dia akan berubah warna menjadi warna orange ya. Berkedip-kedip. Begitu sudah full, dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Kalau kita buka, kita juga bisa melihat indikator bahwa si case-nya ini sedang di-charging nih ya. Oke, sekarang kita mulai dari kamera receiver-nya dulu ya. Ini dia kamera receiver-nya bentuknya seperti ini. Nah, di sini di samping, di bagian samping, ini ada tombol lock dan unlock. Jadi kalau kita tekan tombol sekali, kita tekan sekali, single press, nah, ini tuh langsung lock. Dan kalau kita tekan sekali lagi, ini untuk unlock. Ya, kelihatan ya. Kalau kita tekan 2 kali di bagian samping, 1, 2, ini kita akan melakukan mute. Lalu kalau kita tekan 2 kali, itu untuk unmute. Nah, sudah berubah ya. Nah, jadi itu fitur yang ada di bagian samping si kamera receiver. Lalu di sini juga ada jack untuk headphone, di mana kita bisa monitor suara kita melakukan jack di headphone. Dan di bagian samping ini untuk connect ke kamera. Nah, di sini kita sudah melihat mic-nya sudah langsung auto connect, tes bar hijaunya sudah bergerak. Dan di bagian display ini kita bisa melihat logo M, itu artinya kita di mono mode, dan ada 32, itu artinya di 32 bit. Di sini juga kamera receivernya baterainya full dan juga dengan mic-nya 100%. Nah, ini kita bisa tekan tombol ini untuk masuk ke bagian menu. Nah, ini kita masuk ke bagian menu dan cara menavigasinya kita bisa menggunakan ini touchscreen ya. Jadi kita bisa menggunakan tangan kita untuk menggeser atau kita bisa menggunakan wheel-nya untuk memilih menunya. Nah, contohnya sekarang kita masuk ke bagian channel mode. Untuk masuk ke dalam channel mode kita bisa tekan channel mode-nya seperti itu, dan untuk back kita tekan tombol yang di samping. Sekarang kita masuk di mono mode. Jadi mono mode ini cocok kalau kita melakukan video atau buat video seperti ini sendirian. Sedangkan mode stereo itu dipakai pada saat kita melakukan podcast. Jadi kalau ada 2 mic. Tapi karena saya sendiri melakukan monolog, saya masuk ke mode M. Nah, di sini juga ada mode safety track. Nah, apa fungsi dari mode safety track? Jadi mode safety track ini pada saat kita merekam, jadi dia akan ada 2 audio file. Dia akan merekam di mode normal dan satu lagi biasanya di minus dB, di minus 6 dB kalau nggak salah. Jadi fungsinya adalah apabila pada saat ada tiba-tiba suara saya keras atau apapun, nanti bisa di post editing ya. Kita bisa atur agar suaranya tetap enak. Nah, untuk keluar dari mode, kita tinggal tekan tombol yang ini. Nah, ini keluar. Lalu kita masuk ke mix setting. Nah, di mix setting, nah kita bisa atur gain-nya menggunakan knob-nya di sini. Ya. Nah, tadi yang saya bilang tuh, pada saat menggunakan safety track, kita biasa merekamnya di yang 0,
di file pertama dan di file kedua di minus 6 dB. Yang tadi seperti saya bilang fungsinya adalah untuk agar kalau ada suara tiba-tiba keras atau apa kita bisa melakukan editing di post editing ya. Nah, ini kita bisa atur audio gainnya di sini. Ini juga bisa ya karena touchscreen. Nah, jadi terserah kalian mau enaknya aja menggunakan knobnya ini atau menggunakan tangan untuk atur. Biasanya sih kalau saya biasa di 0. Itu mic gain. Nah, di sini kita bisa memilih bit. LarkMax 2 itu juga sudah memiliki internal recording. Ada di 32 bit dan juga ada di 24 bit. Keren ya. Nah, ini tinggal pilih mau 32 atau di 24 bit. Lalu di sini juga ada noise cancellation. Nah, bedanya kalau seri-seri sebelumnya kita melihat ada level weak, low atau high, atau weak, medium atau high. Nah, tapi di sini tidak ada pemilihan seperti itu. Jadi kita bisa atur mode. Kita bisa lebih fleksibel ya, dari 5, ini pasti low ya. Mungkin kalau saya bilang di 15 ini mungkin yang di level medium, dan yang di high di 25. Nah, tapi enaknya kita bisa atur lagi nih. Nah, untuk bisa langsung mendengar secara real time, makanya di LarkMax 2 itu diberikan OWS. Nanti kita akan ke sini ya. Nah, di sini juga sudah ada EQ. Nah, ini kita masuk ke dalam EQ. Nah, di sini juga ada 3 pilihan. Ada yang hi-fi, low cut, dan juga vocal boost. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari EQ ini? Nah, EQ ini sebenarnya adalah fitur yang diberikan sama seperti yang kayak di Lark A1. Ini untuk mengatur seberapa naturalnya suara kita. Nah, ini juga bisa di boost ya. Nah, nanti kita akan coba ketiga EQ preset ini. Nah, untuk kembali seperti ini. Nah, ini ada storage. Nah, jadi kalau kita menggunakan 32 bit, kita bisa merekam selama 10 jam. Yang tulisannya ya 10 jam ya. Jadi tinggal tergantung mau menggunakan 32 atau 24 bit untuk pada saat melakukan internal recording. Lalu di sini kita bisa lock mic agar nggak pencet-pencet, ada auto record, ada auto off. Kalau nggak dipakai selama 15 menit dia akan auto off untuk hemat baterai. Terserah kalian, bisa dimasukkan ke never selama 15 menit. Ini ada mic ID, bisa on atau off, terserah kalian. Di sini ada light control. Nah, ini fungsi untuk apa? Ini untuk di mic. Jadi kalau kita off, lampunya mati ya. Kalau kita pasang low, ya dia agak sedikit terang. Tapi saya pasang di normal aja biar lebih jelas. Nah, ini dia. Kalau untuk kondisi normal seperti ini. Lalu untuk back, kita back lagi. Nah, ini dia yang saya bilang di monitoring. Nah, ini kita bisa memonitor lewat wire atau wireless. Kalau wire, ini kita colok di bagian samping ya, seperti saya bilang ya, ke headphone. Dan kalau wireless, kita harus menggunakan OWS dari si HolyLand. Nanti saya akan ajarin cara setupnya. Menurut saya ini game changer banget untuk HolyLand LarkMax 2 karena belum ada mic wireless yang saya tahu memiliki kapasitas atau fitur seperti ini yang sudah ada di dalamnya, yang kita bisa langsung memonitor ya. Lalu di sini juga ada recommended setting. Nah, ini kalau brandnya off nih, jadi terserah kita mau aturnya gimana. Tapi dia juga sudah ada template-nya. Contoh ya, ini saya putar aja wheel-nya. Nah, ini ada Panasonic modelnya. Nah, jadi kalau kalian mau cepet nih, dia sudah ada template-nya. Keren ya. Recommended setting di berbagai macam kamera. Lalu kita masuk ke time code. Nah, apa sih fungsi dari time code ini? Ini dia penjelasannya. Dan sekarang kita masuk ke custom shortcut function. Oke, ini by default seperti ini. Karena mute kita bisa melakukan tekan 2 kali tombol di samping, jadi saya akan ganti ya. Mute-nya itu mungkin saya coba ganti ke monitoring aja. Lalu di samping ini ada mic ID, buat saya nggak penting. Mungkin kita bisa ganti untuk di bagian ini aja, gain control. Lalu sini ada fitur noise cancellation. Jadi untuk masuk custom shortcut, kita tinggal swipe ke atas dan kita bisa melihat 3 custom yang sudah saya pilih. Dan fungsinya ini ternyata hanya untuk on dan off aja. Bukan berarti kita bisa memilih atau bisa mengatur dari yang 5 sampai yang 25. Tapi ini hanya untuk on dan off kan fitur noise reduction-nya aja. Sayang sekali ya kita belum bisa pencet di shortcut-nya untuk mengatur agar lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian setting. Nah, di setting ini caranya untuk mengaktifkan 4 mic dan 1 RX itu harus masuk ke bagian setting. Kita onin dulu. Nah, begitu kita sudah on kan, tampilannya berbeda ya. Langsung ke
4 mic, 1 receiver. Oke, kalau sudah, nah berhubung saya tidak punya yang 4 mic, saya beli yang paket 2 mic sama dapat OWS headphone-nya, jadi saya belum bisa menggunakan fitur itu. Ini kita off-in aja. Nah, tapi saya pengen ngajarin gimana cara pairingnya. Jadi cara pairingnya, kalau memang punya 4 mic, kebetulan saya hanya punya 2, untuk mengkonekkan ekstra 2-nya kita masuk ke bagian pair. Jadi kita masuk ke dalam pairing ini. Ini contohnya ya, ini saya kasih contoh aja. Ini saya matiin dulu. Ya. Nah, untuk pairingnya, kita tekan tombol on di transmitternya ini, kita tahan sampai 6 detik. Jadi pertama dia akan begini. Nah, dia langsung otomatis. Oke, langsung masuk ya, tuh. Nah, bisa nggak ya kita coba konekin menggunakan merek Holyland lain. Jadi caranya kita masuk ke bagian pairing. Biar cepet, setting, kita masuk ke bagian pair. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya akan melakukan pairing mode. Saya tahan sampai dia blue light-nya berkedip. Nah, ini berkedip ya. Artinya dia sedang mencoba melakukan pairing. Nah, apakah bisa saya pairing ke dalam saya punya kamera receiver? Bisa nggak kita pakai Holyland yang lain untuk konekin ke dalam sini? Kayaknya nggak bisa nih. Kayaknya emang harus menggunakan LarkMax 2 semuanya. Ini saya coba konekin A1 ke kamera receivernya, tampaknya fail. Oke, belum bisa. Jadi memang harus, mungkin memang harus menggunakan si LarkMax 2 ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman, kalau Kotar FM pengen masuk ke mode 4 mic 1 receiver, kita ke bagian setting dan kita onin. Berhubung saya hanya punya 2 mic, kita balikin lagi settingnya, kita tekan lagi tombol ini, lalu kita masuk ke setting ya. Ini kita offin aja. Dan untuk pairing tadi seperti saya bilang masuk ke dalam pair. Ini brightness ya, untuk si AMOLED touchscreen-nya ini biar lebih terang atau lebih redup, terserah kalian ya, atur aja sesuai dengan selera masing-masing. Lalu di sini ada phone speaker, di sini ada language, dan di sini ada reset, mungkin settingannya semua di reset. Di sini ada versinya. Saya punya receiver sekarang firmware-nya di 3066. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian transmitternya, atau disebut TX. Nah, ini bahannya dari nano coating. Ini beratnya cuma 14 gram aja. Nah, satu mic ini bisa pemakaiannya up to 11 jam. Dan range-nya ini bisa sampai di 340 meter. Tapi tenang aja, jaraknya itu nggak penting karena kita bisa melakukan internal recording. Cara mematikannya, kita tinggal tekan tombol ini. Nah, dia akan mati. Cara menyalakannya juga sama, kita tinggal tahan aja selama 3 second. Dia akan nyala. Langsung otomatis pairing ya. Dia akan otomatis pairing seperti ini, warna biru. Nah, gimana caranya kalau misalkan ini ke disconnect dan pengen pairing ke kita punya kamera receiver? Caranya mudah, ini kita tinggal tahan aja sampai dia lampunya berkedip-kedip. Ini kita matiin dulu, nah kita tahan untuk masuk mode pairing. Nah, ini dia langsung otomatis pairing sih. Tapi kalau memang pengen manually pairing, kita tinggal matiin, kita tinggal tahan selama 6 detik sampai lampunya flashing. Nah, itu artinya nanti dia akan masuk ke mode pairing. Untuk melakukan internal recording, kita tinggal simply tekan tombol ini di samping. Dan dia akan menyala lampu warna merah. Dan dia sudah melakukan internal recording. Dan bagaimana cara kita mengambil datanya? Nah, ini kita tinggal colok ini USB-C. Kita pindahkan datanya ke komputer kita. Jadi kita ambil datanya dari langsung dari mic ini sendiri. Ya, nanti saya akan kasih contoh seperti ini. Nah, cara pemakaiannya bisa kita tinggal selipin ke kerah baju kita, bisa menghadap ke depan ataupun menghadap ke belakang. Oke, sekarang kita akan masuk ke OWS Earphone Monitor. Ini dia OWS-nya, game changer banget. Ini hanya dimiliki oleh LarkMax 2. Saya nggak tahu ada brand lain yang kalau beli wireless microphone juga mendapatkan hal seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau lampunya warna hijau, itu artinya baterainya sudah di atas 98%. Kalau dia berwarna orange, itu artinya di bawah 50% sampai 6%. Kalau udah merah, itu di bawah 10%. Nah, baiknya di charging kalau warnanya sudah merah.
Dan di belakang juga sudah ada USB-C. Ini saya coba colok ya. Saya pakai ini USB-C untuk charging. Nah, begitu kita colok, dia akan berkedip-kedip seperti ini. Berarti kalau udah solid green, artinya sudah full. Nah, ini kalau kita buka, kalau hijau itu lagi charging. Nah, ini tombol, nah ini ada warna biru ya. Kalau biru itu artinya sedang masuk di Bluetooth mode. Di Bluetooth mode. Jadi kita tekan ini 3 kali, 1, 2, 3, dia akan berubah warna menjadi warna putih, yang artinya sedang di mode 2,4 GHz. Nah, kalau kita ingin konekkan si OS ini ke smartphone kalian menggunakan mode Bluetooth, kita harus masuk ke mode Bluetooth. Dan ini saya sudah masuk ke mode Bluetooth ya. Nah, begitu sudah masuk ke mode Bluetooth, langsung otomatis kebaca di smartphone kalian, OS Monitor Earphone. Tinggal tekan, ya kita pair aja. Lalu pair. Dan dia sudah langsung auto connect, dan di situ ada lihat active battery. Nah, cara lain selain menggunakan mode Bluetooth, kita juga bisa langsung colok receivernya ke dalam smartphone. Saya akan kasih contoh lagi. Ini kita disconnect aja dulu ya. Sekarang kita akan colok ya cara connect kedua receivernya, dan jangan lupa kita harus download dulu. Kita harus download dulu aplikasi yang namanya Lark Sound. Nah, kita masuk dalam aplikasi Lark Sound-nya. Ya, allow. Ini saya menggunakan Android ya. Nah, lalu di sini tuh kita juga bisa melakukan connect. Jadi kalau cara pertama gagal, kita bisa menggunakan cara kedua. Di sini ada pilihannya untuk kita konekin si OS-nya. Kita tinggal pencet connect aja. Dan seharusnya dia udah otomatis connect. Seperti ini. Kalian bisa lihat ini firmware saya yang sekarang di 27. Dan kita coba cek for updates. Ternyata no update available. Nah, ya, no update available. Oke. Nah, ini kita juga masuk ke bagian aplikasinya si Lark Max 2. Nah, di aplikasi kita bisa melihat ada mic 1, mic 2, RX, dan juga si box-nya. Ya. Ini berhubung, ini coba saya keluarin ya. Ini saya keluarin mic-nya. Seharusnya dia auto connect. Nah, auto connect ya, kita bisa melihat indikator baterainya 100%. Kalau kita keluarin mic kedua dari box, ini seharusnya juga auto connect. Langsung mic kedua auto connect 100%. Lalu ini kita bisa keluarin juga transmitternya atau kamera, kamera receivernya. Nggak kelihatan di sini ya. Oke, ini sudah auto connect. Seperti ini ya. Lalu kita bisa melakukan lock mic di aplikasinya, biar kita kalau pencet-pencet nih bagian samping ini, contoh saya tekan recording dia nggak kepencet. Mau nyalain fitur noise reduction juga nggak bisa kalau kita melakukan lock mic. Lalu di sini juga ada noise reduction. Ini sama ya kayak di kamera, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, lebih fleksibel dari 5 sampai ke 25. Kita bisa atur. Dan untuk bisa mendengar hasilnya seperti apa, memang harus menggunakan si OS ini, ataupun kita colok. Kalau di smartphone kayaknya harus menggunakan ini ya. Kalau di kamera kita ada jack headphone, kita bisa menggunakan headphone lain secara wire. Tapi kalau di smartphone kayaknya emang harus menggunakan si OS monitor earphone ini. Lalu di sini juga ada dynamic gain, ada high, medium, low. Ini juga kita bisa atur mic gain-nya ya. Semakin tinggi ya semakin keras suaranya, semakin kecil ya semakin soft suaranya atau lemah. Nah, biasanya sih saya kalau ngerekam selalu di 0 aja. Nanti tinggal kita atur di post editing. Lalu kita juga bisa memilih mono, stereo, atau audio track persis seperti yang ada di kamera receiver. Lalu ini juga bisa internal recording 32 atau melakukan 24 bit. Jadi terserah ya. Jadi itu dia kurang lebih seperti itu untuk aplikasinya, cukup straightforward sama persis seperti yang ada di kamera receiver, dan cara setupnya juga mudah ya. Kalau mau ke smartphone tinggal plug and play aja seperti ini. Dan ini kondisinya lagi hijau semua ya, berarti noise reduction-nya lagi on. Dan cara matinnya kita bisa tinggal tekan ini sekali, dan dia berubah warna jadi warna biru.
berarti noise reduction-nya sudah mati. Ataupun mungkin bisa coba tekan tombol ini di bawah ya. Biasanya ada fitur tertentu. Nah, betul. Jadi kalau kita tekan sekali, ini bisa untuk noise reduction-nya on. Kita tekan sekali lagi untuk mematikannya. Berarti untuk melakukan mute, memang harus dari si mic-nya sendiri. Kalau mute, kita tekan ini 2 kali. Nah, di bunyi warna merah, artinya sudah ke mute. 2 kali untuk unmute. Oke, sekarang kita akan coba konekin si charging case ini via Bluetooth ke smartphone saya. Jadi caranya seperti ini ya. Ini kita buka dulu charging case-nya. Ya, jadi kita bisa menggunakan receiver ini ke sini ataupun via Bluetooth. Jadi kalau menggunakan via Bluetooth, kita tinggal masuk ke bagian plus ini, Bluetooth connection. Dia akan scanning. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi caranya gimana? Ini saya ajarin lagi. Jadi pertama-tama kita lakukan adalah, nah ini kita long press nih, ya. Bagian knobnya ini kita tekan, kita tahan, sampai nanti dia akan ada indikator, nah wait for app pairing. Begitu sudah masuk ke sini, di smartphone kalian akan langsung nongol tulisan si LarkMax 2 ini. Jadi kita tinggal connect aja. Dan dia sudah bisa connect via Bluetooth. Nah, kita bisa lihat ya indikatornya, mic 1 100%, mic 2 100%, receivernya ini di 100%, dan charging case-nya itu di 80%. Lalu, sekarang kita bisa melakukan update firmware. Jadi memang update firmware-nya itu harus seperti ini. Saya baca user manualnya, katanya harusnya seperti ini. Ya. Jadi, kita masuk ke bagian setting paling atas. Kita masuk ke version information, kita bisa melihat semua kita punya unit di firmware berapa. Lalu kita cek for update. Di sini kita tekan dan ternyata semuanya sudah terupdate. Jadi pada saat saya beli kayaknya memang sudah new firmware ya. Tapi kalau ada firmware baru, cara update-nya harus memang konekin charging case-nya ke smartphone kalian seperti ini. Nah, tapi tidak ada update tidak ada update yang tersedia. Berarti ini sudah yang terbaru. Ya, karena sudah terbaru, tadi kita juga sudah coba konekin Lark A1 ke receivernya, ternyata belum bisa. Mungkin kalau ada yang terbaru lagi mungkin bisa ya, tapi saya nggak tahu. Mudah-mudahan bisa sih, tapi saya nggak tahu ya. Oke, sekarang saya akan ajarin bagaimana cara mengkonekkan si OWS headphone monitor ini ke kamera receiver. Nih. Pertama-tama kita masuk ke menu. Kalau menu tekan tombol ini ya, lalu kita masuk ke monitoring, enter, dan kalau wired itu artinya di sisi sebelah kanan ini ada jack yang kita bisa colok headphone secara wired, tapi sekarang kita mau menggunakan mode wireless. Jadi kita masuk ke wireless, monitoring source-nya dari si RX-nya ini ya, dari sini. Bisa kita pilih, lalu kita akan masuk ke bagian earphone connection. Nah, kalau ini dia by default sudah auto connect. Kita bisa lihat left and right baterai full. Nah, bagaimana caranya apabila kalau terjadi unpair? Nah, ini contoh ya, saya kasih contoh. Kalau ke delete, kita delete dulu pairingnya. Dan ini sudah kita unpair. Nah, bagaimana cara kita pair balik ke kamera receivernya? Jadi ini OWS headphone-nya, di belakang ada tombol, ya. Kita buka, kita bisa melihat kalau hijau, ada lampu hijau, kelihatan nggak lampu hijau? Itu artinya lagi charging. Nah, kalau kita tekan 3 tombol di belakang, 1, 2, 3, nah dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, warna biru ya. Itu artinya di Bluetooth mode. Dan kalau kita tekan lagi 3 kali, 1, 2, 3, dan dia akan berubah jadi warna putih yang artinya sudah di mode 2,4 GHz wireless. Nah, konekinnya harus pada saat di lampu yang warna putih. Nah, begitu lampu warna putih ini sudah berkedip, kita tinggal long press aja. Kita tinggal long press ya. Ini saya bawa receivernya, kita tinggal long press aja. Nanti dia akan langsung pairing ke kamera receivernya. Jadi kita long press aja.
Nah, itu dia. Sudah terkonek ya. Jadi begitu cara mengkonekkan si OWS itu, si OWS headphone monitor ke kamera receiver apabila kalian kepencet delete pairing atau ke unpair. Jadi pastikan lampunya warna putih, lalu kita tinggal long press, kita tahan aja sampai dia auto connect seperti ini. Nah, dari sini kita bisa langsung monitor volume, ini bisa kita atur ya. Monitor volume ini artinya adalah suara yang kita dengar di si headphone ini. Pastiin sama dengan si speaker. Kalau di speaker misalkan di 0, pasti ini juga di 0. Biar sama-sama stabil. Ya. Kalau di wirelessnya ini plus 5, ya pastikan di monitor volume juga sama-sama plus 5. Jadi kita mendapatkan suara audio yang real seperti yang dikeluarkan oleh di mic-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, begitu cara untuk mengkonekkannya. Pastikan juga source-nya di RX, bukan di kamera. Karena kalau di kamera, ya nanti ini tidak ada suaranya. Oke, Kotar FM sekarang saya sudah menggunakan Lark Max 2. Nah, kira-kira Kotar FM bisa nggak sih membedakan, tadi kan di awal saya pakai M2S, bisa nggak mendengar perbedaan antara M2S dengan si Lark Max 2? Nah, ini cara pakainya, tinggal kita selipin aja ke baju. Tapi kalau ingin menggunakan si magnet mountnya agak lebih versatile, saya akan ajarin cara setupnya. Pastiin ini mic-nya ya. Pastiin kita pasang, ini dia kayaknya ada ekstra silikonnya, saya nggak tahu namanya apa nih. Kita harus pasang ini. Karena kalau magnetnya kita tempel ke bagian belakang, dia ini nggak nempel. Karena mungkin ini karena bahannya kan dari plastik ya. Jadi kita harus pasang si covernya ini, yang mungkin ada magnetnya ya. Kita tinggal attach seperti ini. Lalu ini udah langsung otomatis nempel. Nah, jadi kalau ingin menggunakan magnet mountingnya, jangan lupa kita harus pasang si silikon magnet ini. Nah, lalu kita kasih tes ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini sudah nempel menggunakan magnet mounting. Saya sih secara pribadi lebih demen kalau kita pasang di baju, kita selipin seperti ini aja. Karena kalau di magnet mountnya saya pasang, karena kan dia lumayan kecil ya. Jadi kalau saya tarik begini, nah suka jatuh. Dan saya harus cari lagi nih. Jadi lumayan ribet buat saya. Sayangnya dia tidak memberikan lanyard seperti kayak si M2 yang kalung itu. Jadi kita tinggal tempel dan kita tinggal tarik dengan mudah. Tapi itu semua selera untuk Kotar FM ya. Lalu saya juga akan ajarin cara pakai si lavalier mic-nya. Jangan lupa ini juga ada ekstra lagi ya. Jangan lupa ini untuk mengkonekkan lavalier mic-nya kita harus menggunakan si aksesoris ini yang sudah dapat tadi di dalam. Kita konekin C to C. Yes, kita konekin C to C dan Kotar FM bisa langsung melihat di sini ada gambarnya untuk audio. Tinggal kita colok aja lavalier mic-nya ke sini. Yes. Ini taruh di kantong dan kita bisa menggunakan ini sebagai lavalier mic-nya biar kelihatan lebih profesional. Kembali lagi, itu selera Kotar FM mau menggunakan ini atau seperti ini itu terserah, bebas. Selera aja masing-masing ya. Tapi itu sudah diberikan oleh si Holy Lamp. Lalu kita akan masuk bagaimana cara setup si kamera receiver-nya ke kamera. Jadi pertama-tama yang pastikan kamera receiver-nya sudah kita attach ke hot shoe-nya. Lalu di sebelah kiri kita colok kabel TRS-nya, kita konekin ke kamera, tapi ingat yang di bagian mic, jangan di bagian headphone. Ya, ini di bagian mic. Kita juga bisa memonitor suara saya secara real time. Di sini juga ada jack di sebelah kanan, itu ke headphone. Jadi secara wire kita bisa langsung mendengar suara saya. Sebagai contoh, tolong Ika colokin headphone kamu ke sini. Kita bisa, di sini juga ada jack untuk ke headphone. Jadi secara wire, Ika bisa langsung mendengar suara saya yang ada di sini. Kedengeran ya? Kedengeran. Nah, dia bisa langsung memonitor suara saya. Tapi kita juga bisa melakukannya secara wirelessly. Saya akan ajarin gimana caranya konekin si OWS ini ke kamera receiver. Terima kasih Kak. Nah, jadi pertama-tama pastiin kita masuk ke, ini kita back dulu ya. Kita masuk ke
Ini contohnya, ini suara saya udah masuk, kita enter dan kita masuk ke monitoring. Kita masuk ke monitoring dan kita pilih wireless. Oke, jangan pilih wired. Jadi kita pilih wireless. Kalau wired seperti yang tadi Ika lakukan, tapi sekarang kita akan mencoba yang wireless ya. Karena kita sudah punya si OWS headphone monitor ini. Lalu untuk sourcingnya, pastiin kita masuk ke RX atau ke receivernya. Transmitternya. Suka kebalik saya. Transmitternya ya. Nah, di sini ada dua sourcing, RX dan kamera. Sebenarnya bedanya apa? Kalau kita pilih kamera, pada saat saya menggunakan headphone ya, saya tidak bisa mendengar suara saya secara real time. Tapi pada saat kita playback di kamera, saya bisa mendengar hasil dari rekaman saya. Itu bedanya. Kalau di RX, nah sekarang kita pakai, kita bisa langsung mendengarnya secara real time. Ini sudah saya pilih RX ya. Jadi jangan salah pilih sourcingnya. Ya, pastiin pilihnya benar, jadi jangan panik kalau suaranya nggak keluar. Nah, ini sudah kita pilih RX dan kita bisa ngecek di paling rata kanan ya, di paling kanan kita bisa melihat si earphone connection-nya. Kita tinggal tekan ya. Dan ini sudah auto pairing. Ya, udah auto pairing ya. Tapi ini saya buka dulu ya. Ini begitu saya buka, dia warna hijau, dia mati ya. Nah, ini langsung auto pairing. Untuk bisa kita konekin OWS headphone ini ke kamera receiver, pastiin lampunya harus warna putih. Kalau warna biru itu dia masuk ke Bluetooth mode dan dia langsung ke unpair. Saya kasih contoh. Jadi ini kita tinggal tekan 3 kali di belakang, 1, 2, 3. Nah, dia akan berwarna jadi warna biru. Ini artinya masuk ke Bluetooth mode. Dan by default seharusnya dia ke unpair. Kelihatan ya, dia ke unpair. Jadi jangan panik, kok saya punya nggak ke connect. Mungkin Kotar FM masuk ke mode yang salah. Nah, sekarang kita tekan 3 kali lagi di belakang, kita harus masuk ke mode 2,4 GHz wireless. Kita tekan lagi di bagian belakang 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan berubah warna menjadi warna putih. Seharusnya jadi warna putih ya. Masih biru. Kita tekan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, dia akan berwarna jadi putih dan dia akan langsung auto connect seperti ini. Dan sekarang saya akan pakai, ya, saya akan pakai 1. Di sini juga sudah ada indikasi left atau right ya. Jadi kalian bisa tahu mana left mana right, nggak perlu ketuker. Dan cara pakainya simple, yang dimainin hanya bagian bawah sini. Ya, kita selipin ke kuping dan kita kunci. Nah, sekarang saya sudah bisa langsung mendengar suara saya secara real time. Dan saya bisa kasih satu lagi ke kameramen saya untuk dia agar dia juga bisa memonitor suara saya. Untuk awal-awal mungkin agak bingung tapi nggak apa-apa. Tinggal di play around aja, nggak terlalu kompleks ya. Nah, udah kedengar belum suara saya? Nah, jadi kameramen saya bisa langsung mendengar suara saya secara real time. Ini settingan LarkMax 2 saya, audio gain-nya di kosong dan monitoring levelnya juga di kosong. Jadi agar seimbang ya, jangan sampai nanti di sini saya pakai audio gain-nya 20 tapi monitoringnya 0, mungkin hasilnya nggak sama gitu ya. Nah, jadi begitulah, dan ini menurut saya kelebihan atau game changer dari HoloLens LarkMax 2 yang belum dimiliki oleh mic wireless seri lainnya. Ini saya demen banget sih pakai si OWS headphone ini. Buat teman-teman yang sudah nonton saya pada live TikTok, saya udah pakai ini selama hampir 1 mingguan. Saya enjoy banget pakai mic ini berserta dengan si OWS-nya. Jadi saya bisa langsung mendengar suara saya seperti apa. Oke, kita juga akan sekalian coba tes si WinMuff-nya ya di luar. Nah, ini saya buka begini aja nih. Keren banget nih, saya bisa langsung mendengar suara ini masuk nih ke dalam nih. Karena kan dia LarkMax 2 ini kan adalah Omni ya. Dia merekam semuanya. Nah, saya penasaran, coba Kak, kalau mic gain saya ditambah ke 20, kita naikin, ini makin keras nggak suaranya? Coba dinaikin. Ini ke 20 belum? Nah, ini udah kita naikin ke 20 ya. Nah, ini kerennya begitu dinaikin dari kamera receivernya, langsung real time. Saya bisa langsung mendengar
bahwa gainnya udah ditambah semakin lebih tinggi. Ini berapa gainnya, Kak? 20. 20. Dan pastinya semakin sensitif mic-nya dan semuanya akan semakin kedengar. Nih, kayak saya begini aja tuh. Nah, kedengaran banget ya. Luar biasa. Oke, kita akan coba keluar. Balikin lagi ke 0. Nah, jadi seperti itu ya, Kotar FM. Jadi semakin tinggi gainnya, mic-nya juga akan menghasilkan suaranya semakin jelas, clear, dan surrounding-nya pun juga semakin ikut terdengar. Kayak suara saya megang si dead cap-nya aja, itu kedengaran sangat jelas. Jadi itu adalah fitur yang menurut saya keren ya, langsung real time mengubah dari kameramennya tanpa perlu dilakukan di post editing. Oke, Kotar FM, seperti biasa saya sudah ada di kondisi luar studio saya ya. Saya lagi berada di Mall Glodok Plaza. Ya, belum pernah ke Glodok Plaza, ya kurang lebih seperti ini ya, kondisi lapangannya seperti ini. Dan ini Luxmax tanpa menggunakan si windshield ataupun noise reduction. Jadi ini adalah hasil audio dari menggunakan Luxmax 2 di kondisi outdoor tanpa windshield dan juga tanpa noise reduction. Dan kondisi saat ini nggak begitu berangin ya. Kita akan coba testing menggunakan si windshieldnya atau dead cap-nya yang sudah saya keluarin tadi. Akan saya coba attach ke Luxmax 2 saya. Cara setupnya mudah. Ini kerennya dia sudah ada kasih klipnya. Jadi tinggal kita klip ke Luxmax 2. Nah, ini udah saya pasang klipnya sampai dia ngeklik. Lalu kita tinggal pasang balik. Nah, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini kalau menggunakan si dead cap-nya. Dan karena saya menggunakan OWS-nya, headphone ini, saya bisa langsung mendengar perubahan yang cukup drastis dari yang tanpa dan dengan. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke selera Kotar FM, lebih suka menggunakan dead cap-nya atau tidak. Coba nih saya pastiin ya, nggak ada yang salah, apakah emang suaranya seperti ini. Yes, memang suaranya seperti ini ya, agak lebih mendeng ya kayaknya ya. Jadi ini adalah hasil audio menggunakan si dead cap di kondisi outdoor yang tidak terlalu berangin, dan saatnya ini lagi kosong nih. Nah, ini ada mobil lewat, apakah suara mobilnya akan masuk ke dalam mic wireless saya? Coba kita dengar bersama ya. Halo, Kotar FM, kembali lagi bersama saya Kenny. Barusan ada mobil lewat, apakah suaranya masih masuk ke dalam? Ini masih tanpa menggunakan noise reduction ya. Jadi tadi dengan dead cap dan sekarang yang dengan dead cap. Buat saya pribadi, saya lebih suka tanpa dead cap kayaknya ya, lebih enak didengar. Tapi nggak tahu, karena ini kan di kondisi outdoor, saya menggunakan headphone-nya belum masuk ke komputer saya. Dan sekarang kita akan langsung tes noise reduction-nya yang bisa langsung diatur sama kameramen saya. Jadi enak nih. Kalau biasa kan kayak brand-brand lain kita harus lewat smartphone dulu, kita pilih weak, low, high, ataupun by default dia sudah low. Nah, tapi sekarang kita memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi lagi. Jadi kameramen saya dan saya bisa langsung mendengar mau di level berapa, dan itu fleksibel. Kita bisa atur dari 5 desibel sampai ke 25. Jadi tinggal dipilih kira-kira yang cocok, yang satu mana di kondisi yang sedang terjadi secara real time, agar suara saya tidak seperti robot. Kita tahu kalau semakin tinggi fitur ANC-nya atau NR-nya, kadang-kadang kalau kita pakai paling tinggi, banyak yang komentar kok suaranya kayak robot ya. Nah, sekarang kita akan coba tes menggunakan fitur noise reduction. Oke, untuk mengaktifkan noise reduction, kita tinggal tekan tombol yang ada di mic wireless kita, sekali aja, dan dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Begitu sudah berubah warna menjadi warna hijau, artinya noise reduction-nya sudah on. Udah on belum nih? Belum on. Ini saya tekan sekali lagi ya. Nah, ini dia baru on. Jadi kita tekan tombolnya sekali, lah berubah warna menjadi warna hijau, artinya noise reduction-nya sudah keluar. Dan seperti yang ada di kamera receiver saya, ini levelnya masih yang low ya, di 5 decibel, which is yang paling bawah. Dan ini adalah hasil suara saya menggunakan noise reduction di Glodok
di level yang paling bawah seperti ini. Dan enaknya lagi nih, saya juga bisa langsung mendengar hasilnya seperti apa melalui si OWS saya. Even motor yang barusan lewat aja, itu nggak kedengeran. Nah, sekarang karena kehebatannya LarkMax 2, kita bisa langsung secara fleksibel mengatur. Kita bisa naikin ke 6 ataupun ke 7 sesuai dengan selera Kota Raya Fan. Nah, ini berhubung kondisinya cukup sepi, kayaknya kita akan pindah lokasi untuk mencari yang lebih bising agar kita bisa tes kemampuan LarkMax 2 ini sampai ke level yang ekstrim. Oke, yuk kita coba ke dalam mall aja ya. Jadi saya akan bawa kalian ke dalam Mall Godok Plaza. Seperti apa sih Mall Godok Plaza itu? Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Mall Godok Plaza. Buat Kotar FM belum pernah ke Mall Godok Plaza, ya kurang lebih seperti inilah. Di sini adalah pusatnya jualan audio. Juga ada CCTV dan pastinya ada Kota Raya di sini yang paling bagus tokonya. Sebelum kita mulai, saya pengen kasih lihat settingan di kamera receiver saya. Jadi kalau kita bisa lihat, saya menggunakan saya pengen coba di sini kan ada 32 by default ya, sorry. Mic gain-nya di 0. Lalu noise reduction-nya belum saya nyalain. EQ-nya saya di low cut. Nah, sekarang saya akan pindah ke hi-fi, tapi nanti saya akan buat perbedaan ketiga ini mungkin di indoor lebih baik ya dibanding di outdoor seperti ini. Oke, jadi settingannya seperti itu. Dan di samping saya sudah ada kipas angin yang lumayan berisik untuk kita coba tes, dan kondisi mall ini juga lumayan berisik. Nah, ini masih warna biru, yang artinya saya belum menggunakan noise reduction. Dan sekarang saya akan menyalakannya dengan tekan tombol sekali. Dan dia sudah berwarna jadi warna hijau, yang artinya sudah nyala untuk fitur noise reduction-nya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Padahal di samping saya ini ada kipas angin yang suaranya cukup kencang. Dan kehebatannya dari LarkMax 2, kameramen saya bisa langsung mengatur noise reduction-nya dari yang paling bawah sampai paling atas, dan saya juga bisa langsung mendengar hasilnya seperti apa. Coba tolong Noval dimainin untuk noise reduction-nya. Coba dinaikin pelan-pelan. Apakah suara saya berubah? Apakah tiba-tiba suara bising ini hilang? Tapi ini saya nggak tahu ya ada di level berapa, tapi saya bisa langsung mendengar suaranya secara real time. Ini ada yang di paling high, seperti ini ya. Coba kita turun ke 15. Kira-kira suara saya seperti apa? Apakah masih enak didengar suara saya? Dan sekarang ini sudah yang di 15 dB. Jadi sekali lagi, Kotar FM, kita bisa mengatur mau di 5, 15, 25, atau 6, 7, 8. Itu suka-suka kalian. Kalian tinggal bisa atur menggunakan wheel-nya, agar suara kalian tidak terdengar seperti suara robot. Ini berhubung saya cuma pakai satu headphone-nya, dan suara kipas saya terlalu kencang, jadi saya nggak bisa memonitor 100% seperti apa suara yang saya hasilkan dari si LarkMax 2 ini. Semoga informasi yang saya berikan, yang sudah saya atur, Kotar FM juga bisa langsung mendengar perbedaannya di 5, 15, dan 25. Saat ini kita masih di 15. Dan ini adalah hasil suara audio yang dihasilkan, dan semoga informasi yang saya berikan bisa kalian cerna dan kalian dengar. Oke, Kotar FM, ternyata selama saya rekam tadi, saya itu menggunakan yang 24 bit. Belum saya ubah ke 32 bit, tapi nggak apa-apa. Yang kalian dengar tadi dari awal, kita mulai dari kamera setup sampai yang sebelah fan itu 24 bit. Dan sekarang sudah saya ubah settingannya ke 32 bit. Jadi, Kotar FM bisa langsung mendengarkan hasil yang 24 bit versus yang 32 bit. Nah, gimana cara gantinya? Nih saya coba ajarin di kamera receiver-nya ya. Jadi, tadi saya kira by default dia sudah 32 bit. Tapi mungkin kemarin saya ada coba main-main, makanya saya ubah ke 24. Jadi masuk ke mix setting. Nah, ini kita masuk ke bit depth-nya. Nah, ini kita bisa memilih nih, internal recording-nya mau pakai 32 atau 24, dan juga di USB output-nya. Nah, tadi itu di 24. Dan sekarang saya sudah ubah ke 32 bit. Nah, kira-kira Kotar FM bisa nggak mendengar perbedaan antara yang 24 dan dengan yang 32?
Dan sekarang kita akan kembali lagi ngetes fitur noise reduction-nya. Di samping saya sudah ada speaker. Nanti saya akan nyalain volumenya lumayan tinggi. Kira-kira apakah LUTMAX 2 ini apakah kalian masih bisa mendengar suara atau informasi yang saya berikan. Oke, ini sekarang saya nyalain dulu bentar. Ini kondisi masih belum saya aktifin. Sekarang saya akan tekan tombol sekali lagi. Nah, begitu sudah menjadi warna hijau, dia artinya sudah on ya. Sekarang noise reduction-nya di berapa, Noval? Nah, ini enaknya LUTMAX 2 kita bisa langsung secara fleksibel untuk mengaturnya. Sekarang kita tes dulu dari paling bawah ya. Ini saya akan nyalain. Ya, noise cancellation 5. Ini saya nyalain dulu speakernya. Nah, ini di samping saya sudah ada speaker dengan lagu yang cukup lumayan kenceng. Ini kita masih di level yang 5 dB. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tolong Noval naikin ke 15. Nah, ini sambil dinaikin, kita bisa langsung mendengar real time seperti apa suara saya dengan menggunakan yang 15. Kota Raya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi. Sekarang saya akan naikin ke yang 25, yang udah paling high. Coba kita tes naik ke 25. Kira-kira apakah suara saya masih enak didengar sama Kota Raya FM di kondisi Mall Glodok, di samping yang ada speaker lumayan kencang. Sekali lagi, Kota Raya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Buat Kota Raya FM tertarik dengan LUTMAX 2, kita sudah punya demo unitnya. Sekarang saya akan tes tanpa menggunakan noise reduction. Dan noise reduction sudah mati. Dan ini adalah hasil suara saya tanpa menggunakan noise reduction. Jadi kita sudah tes dari yang level 5 sampai 25. Ini dia perbedaannya. Semoga suara saya masih kedengaran sama kalian ya. Mantap. Oke, Kota FM, karena saya kurang puas dengan hasil tes noise reduction yang kemarin, makanya saya akan melakukan tes yang kedua lagi. Karena yang kemarin tuh yang pas di level 25, itu suara saya kayak robot. Jadi saya pengen testing sekali lagi untuk menunjukkan kehebatan LUTMAX 2. Oke, ini kondisi saya lagi di Glodok tanpa menggunakan noise reduction. Dan ini adalah hasil suara saya. Semoga kalian bisa mendengar suara saya dengan baik. Sekarang saya akan mengaktifkan noise reduction-nya. Nah, tinggal tekan tombol yang di samping, berubah warna menjadi warna hijau, artinya sudah on. Nah, ini adalah hasil suara saya menggunakan noise reduction di Glodok, yang di sebelah sana ada kipas dan ada musik di background saya. Tapi ini levelnya masih yang di 5 dB. Nah, sekarang coba kita naikin ke yang 10 atau 15 dB. Nah, ini kehebatannya dari LUTMAX 2. Dia fleksibilitas ya untuk pengaturan noise reduction-nya. Nah, ini kameramen saya tinggal pakai touchscreen aja ke 15 dB. Dan saya juga bisa langsung mendengar hasilnya secara real time. Tapi karena ini berisik banget ya, ada kipas dan suara musik, jadi saya harus coba mendengarkan lebih baik. Nah, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Nah, sekarang kita akan naikin ke 25 dB. Nah, sudah naik Noval. Nah, bisa nggak kalian merasakan perbedaan yang di 15 dB dengan yang 25 dB? Nah, kalau memang suara saya terdengar seperti robot, testing kedua ini saya akan coba mainin di audio gain-nya. Tadi kita udah naikin di 25 dB noise reduction-nya, sekarang kita akan atur audio gain-nya. Sekarang kan audio gain-nya di settingan 0. Sekarang coba turunin ke langsung minus 20. Nah, ini kameramen saya akan langsung atur ke minus 20. Nah, semoga suaranya yang saya hasilkan itu tidak seperti robot. Mungkin terdengar lebih natural. Oke, di tes kedua, saya akan coba turunin audio gain-nya ke minus 10. Coba kita atur ya. Coba kita turun ke minus 10. Apakah hasil suara saya masih seperti robot atau lebih natural? Jadi ini noise reduction-nya di level paling tinggi, 25. Dan saya coba atur audio gain-nya di minus 10. Saya juga penasaran dengan hasilnya, apakah suara saya menjadi lebih natural. Coba ke minus 15, testing sekali lagi.
Nah, sekarang sudah di minus 15, inilah hasil suara saya. Apakah masih terdengar dengan jelas dengan kondisi yang cukup berisik di Mall Glodok Plaza. Dan yang terakhir coba di minus 5. Tes terakhir minus 5. Nah, sekarang udah masuk di minus 5. Tadi di minus 10 sampai 15 saya kurang bisa mendengar suara saya. Karena suara saya dibikin lebih soft kali ya. Nah, sekarang di minus 5 dengan reduction 25 yang paling tinggi dengan kondisi glodok seperti ini. Background music, ada orang kerja di samping, dan ada suara kipas yang cukup besar. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas dan enak didengar oleh Kota Raya FM? Itu dia tes kedua saya untuk noise reduction LARC Max 2. Berhubung di luar glodok tidak berangin, saya sengaja masuk karena kita ada kipas angin nih. Saya akan sengaja berdiri di depan kipas angin dan kita akan tes audionya tanpa menggunakan si windshield-nya. Nah, sekarang saya udah berdiri di depan kipas angin ya. Ini pasti ada angin kenceng. Dan ini adalah hasil suara saya tanpa menggunakan windshield di Mall Glodok Plaza. Nah, sekarang saya akan menggunakan atau menginstall windshield-nya ke mic saya. Dan kita coba dengar perbedaannya seperti apa kalau ada angin yang langsung nembak ke mic-nya LARC Max 2. Oke, sudah saya pasang. Jadi cara pasangnya gampang ya, tinggal diklip aja ke mic-nya. Dan ini adalah hasil suara saya tanpa noise reduction dengan windshield langsung di depan kipas angin yang kencang menghadap ke arah mic saya. Nah, kira-kira gimana? Apakah hasil suara saya masih enak didengar? Windshieldnya bagus gak nih, LARC Max 2? Nah, itu dia hasil suara saya menggunakan windshield di depan kipas angin yang cukup lumayan kencang menghajar ke badan saya seperti ini. Ini memang agak ekstrim sih, agak ekstrim. Cuman kebetulan tadi di depan nggak ada angin, jadi saya tesnya di dalam aja. Nah, sekarang saya akan tes yang lebih ekstrim lagi nih. Sebelah saya udah ada speaker, nanti saya akan onin musiknya. Nah, tadi kalau yang di environmental noise-nya, tadi saya suka yang di minus 10 ya. Di yang level paling high, di minus 10, audio gain-nya, suara saya masih terdengar normal dan natural. Nah, sekarang saya akan coba tes yang kedua ini di kondisi yang ekstrim nih. Nah, ini tanpa menggunakan noise reduction. Sekarang saya akan putar musiknya. Nah, ini speakernya udah nyala. Saya di sampingnya. Ini tanpa menggunakan noise reduction. Ini adalah hasil suara saya. Apakah kalian masih bisa mendengar? Sekarang kita akan tes langsung di level 25, di paling tinggi. Coba di 15 deh. Kita akan coba di noise reduction 15 ya. Dan audio gain-nya coba kita turunin ke minus 20. Jadi ini saya masih menggunakan noise reduction yang 15, audio gain-nya di minus 20. Ini adalah hasil suara saya. Apakah kalian bisa mendengar suara dengan baik dan jelas? Sekarang kita akan coba tes di minus 15. Kota Raya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi. Apakah kalian bisa mendengar perbedaan yang di minus 20 ke minus 15? Ingat ya, kalau di minus ini saya nggak bisa mendengar dengan baik nih, karena kan dia memang hanya untuk monitoring, tapi dia nggak cover kuping saya secara full ya. Jadi ini juga terganggu dengan suara musiknya. Sekarang kita akan tes ke minus 10 audio gain-nya. Ini yang diubah audio gain-nya ya guys ya, bukan noise reduction-nya. Ini di minus 10. Ini suara saya di sebelah yang ada speaker lumayan, lumayan kenceng lah. Lumayan kenceng. Sampai saya nggak bisa mendengar suara saya menggunakan si OWS monitor ini. Sekarang kita akan tes terakhir di minus 5. Minus 5 audio gain-nya minus 5. Nah, apakah kalau kita minusin, suara kita terdengar lebih natural dan tidak seperti robot? Nah, ini kalau di minus 5, saya sudah bisa mulai mendengar suara saya di OWS monitornya. Tes terakhir, kita coba tinggi ke 25. Dan kita akan coba audio gain-nya di minus 10 atau minus 15. Karena menurut saya itu yang paling enak didengar. Sekarang ini di minus 10, samping masih ada speaker, noise reduction di 25 dB, audio gain minus 10. Ini adalah hasil suara saya. Apakah masih terdengar natural dan enak didengar oleh Kota FM?
Dan yang terakhir kita coba ke minus 15. Nah, minus 15, level seduction sama ya, di 25, samping masih ada speaker. Nah, tapi kita tahu ya, kalau kita minus dB-nya, takutnya suara vokal kita itu terdengar soft atau kecil ya. Nah, mungkin kita bisa coba ganti EQ-nya, coba Noval ganti EQ-nya, kita masuk ke vocal boost. Sekarang kan saya masih pakai yang hi-fi, sekarang udah saya ganti ke vocal boost, tanpa saya perlu teriak-teriak, apakah suara saya atau suara vokal saya terdengar lebih jelas. Jadi tenang aja, kalau Kotar FM takut, kalau di kondisi yang minus audio gain-nya, takut suara vokalnya kurang kuat, kita bisa masuk ke EQ preset, kita ganti ke vocal boost. Kita pilih vocal boost, dan hasilnya seperti ini suara saya. Gimana Kotar FM? Oke, terima kasih sekali lagi ke Plaza Audio yang sudah meminjamkan speaker untuk tes audio di Mic Wireless LAC Max 2. Ini dia tokonya ya, kalau mau beli. Oke, sekarang kita akan melakukan tes jarak. LAC Max 2 ini ke receivernya bisa sejauh 340 meter kalau nggak salah. Tapi sebenarnya karena sudah memiliki fitur internal recording, jadi jarak itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Nah, sekarang kita akan tes ya. Saya akan jalan sampai ujung, walaupun jaraknya nggak sampai 300 meter, tapi nggak apa-apa, kita akan tes saja. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas, dengan posisi membelakangi kamera, dan dengan depan kamera. Nah, buat Kotar FM, pastinya untuk jarak 340 meter itu, dipastikan memang harus clear. Tidak ada gangguan seperti kaca, pintu, tembok, ataupun orang yang lewat lalu lalang. Nah, ini saya masih bisa mendengar suara saya dengan jelas, melewati real-time OWS saya. Dan sekarang saya akan coba membelakangi kamera saya atau receiver saya, apakah saya masih bisa mendengar suara saya. Di OWS sih masih terdengar ya. Ini kita coba tes lagi, semakin lama semakin jauh, apakah suaranya masih terdengar jelas. Oke, ini saya jalan aja ke ujung ya, nggak usah ngomong. Tes. Oke, sekarang di paling ujung. Dan di depan saya, ini masih ada kamera receivernya, orang lewat. Nah, ini udah mulai kersek ya. Saya juga udah bisa langsung kersek. Tapi nggak perlu takut, karena si LAC Max 2 ini sudah memiliki internal recording. Saya tinggal tekan tombol rec-nya. Nah, ini internal recordingnya sudah berfungsi. Jadi walaupun saya jauh dari kamera saya menjauh lagi, saya yakin suara yang saya hasilkan masih terdengar dengan jelas. Jadi Kotar FM nggak perlu takut kalau jaraknya memang jauh dari kamera, karena LAC Max 2 ini sudah memiliki kapasitas untuk internal recording di antara 32 ataupun 24 bit. Jadi kita nggak perlu takut lagi pada saat kita melakukan atau bikin konten, datanya itu audio filenya nggak jelas ataupun hilang. Jadi kita bisa langsung menggunakan fitur internal recording seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba melakukan testing untuk EQ presetnya yang sudah ada di kamera receiver saat ini. Saat ini kita sedang menggunakan di yang hi-fi, yang balance ya. Nah, ini dia hasil suaranya. Saya akan bacain aja fitur-fitur dari LAC Max 2. LAC Max 2, Max Freedom, Max Sound. Sudah merekam di 32 bit dan juga 24 bit. Sudah memiliki fitur AI Noise Cancellation, Time Code, dan kelebihannya HoloLens LAC Max 2 sudah bisa menggunakan 4 transmitter dan 1 receiver. Mic-nya sendiri itu beratnya hanya di 14 gram dan invisible fit. Dan bisa dipakai selama 36 jam dan max distance di 340 mm. Dan sekarang kita akan coba ke level berikutnya, yaitu low cut. Dan sekarang saya sudah menggunakan di level low cut. Saya ulangi lagi, LAC Max 2, Max Freedom, Max Sound. Sudah merekam di 32 bit dan juga 24 bit. Sudah memiliki fitur AI Noise Cancellation, dan hanya LAC Max 2 yang sudah memiliki fitur 4 transmitter dan 1 receiver. Mic-nya sendiri ini 14 gram dan invisible fit.
bisa dipakai selama 36 jam, dan bisa merekam sejauh 340 meter. Dan yang terakhir, kita akan tes untuk vocal boost. Dan sekarang saya sudah menggunakan di vocal boost. Lux Max 2, Max Rhythm, Max Sound sudah bisa merekam di 32 bit dan juga 24 bit audio. Sudah memiliki fitur AI Noise Cancellation. Lux Max 2 juga sudah bisa merekam menggunakan 4 transmitter dan 1 receiver. Mic-nya 14 gram dan invisible fit, bisa merekam selama 36 jam dan jaraknya di 340 meter. Nah, dari yang ketiga itu silakan dipilih kira-kira Potar FM lebih cocok yang mana. Kalau saya pribadi, saya selalu di bagian yang tengah, balance, di hi-fi. Tapi itu semua bebas, Potar FM bisa pilih. Itu dia hasil audio menggunakan Lux Max 2. Dan yang terakhir, sebelum penutupan, saya akan ajarin cara setup ke smartphone. Pertama-tama ini udah kita colok receivernya ke smartphone. Ini yang Type-C ke Android. Dan jangan lupa pastikan sudah mendownload aplikasi Lux Sound agar kita bisa menggunakan semua fiturnya melalui aplikasi ini. Kalau tanpa aplikasi bisa nggak kita pakai? Bisa, cuman kita nggak bisa atur noise reduction-nya, dynamic gain-nya, dan lain-lain. Jadi selalu pastikan sudah mendownload aplikasi yang namanya Lux Sound. Begitu kita masuk, kalau di Android pasti akan langsung ditanya allow. Kita allow aja semuanya ya. Kita allow, oke. Nah, ini langsung otomatis masuk ya. Ini dia cara mengkonekin ke dalam smartphone. Dan karena ini masih flashing blue, artinya belum terkoneksi, kita ambil mic yang kedua. Nah, dia langsung auto connect. Jadi yang warna blue solid artinya sudah connect. Kita bisa lihat ya, soundbar-nya sudah nyala. Dan mic nomor 2 sudah terkonek 100% baterainya. Fiturnya apa aja di dalam smartphone ini? Kurang lebih hampir sama dengan yang ada di kamera receiver, cuman nggak selengkap yang ada di kamera receiver. Di sini tetap kita bisa atur noise reduction-nya. Kita bisa tekan tombol ini yang di bawah ya, sekali untuk menaktifkan noise reduction-nya. Sudah berubah warna hijau, dan di sini kita bisa langsung melihat bahwa ini di 5 dB, dan tetap kita bisa atur ya sampai ke 25. Nah, tapi kekurangannya kalau di smartphone itu nggak se-fleksibel di kamera, karena di kamera kita bisa langsung atur, tinggal mainin wheel-nya. Tapi kalau di smartphone, pas kita merekam, kita nggak bisa ngatur noise reduction-nya se-fleksibel di kamera. Lalu untuk menonaktifkannya sama ya, kita tinggal tekan tombol ini sekali untuk menonaktifkan si noise reduction-nya, itu langsung mati. Lalu di sini juga sudah ada dynamic gain dari high, medium, low, mungkin kurang lebih sama seperti yang EQ preset yang ada di kamera receiver. Jadi tinggal dipilih mau yang level 1 mana ya. Lalu di sini juga sudah ada audio gain untuk mic 1 atau mic 2. Kita juga bisa langsung mengaturnya. Memang kalau di smartphone kurang fleksibel ya, lebih enak pakai kamera. Kita bisa langsung mengubahnya real time, dan kita juga langsung bisa memonitornya lewat si OWS headphone ini. Jadi kurang lebih seperti itu, sangat mudah, nggak ada yang sulit. Fitur-fiturnya kurang lebih hampir sama seperti di kamera receiver. Bisa noise reduction, bisa pilih channel mode, audio gain, dan internal recording pun juga bisa kita pilih ya, mau 32 atau 24 bit, terserah. Jadi kurang lebih seperti itu cara mengkonekin ke dalam setup smartphone Android. Nah, buat yang punya iOS seperti saya, tapi belum Type-C, tenang aja. Ini dia contohnya, ini iPhone saya, masih iPhone lama ya, ini masih XR, jadi masih menggunakan Lightning. Tenang aja, setiap pembelian akan dapat si yang USB-C ke si Lightning. Karena saya penasaran, saya coba ya receiver Type-C-nya masuk ke konverter saya, apakah berfungsi. Dan jangan lupa selalu download aplikasi Lux Sound agar kita bisa menggunakan semua fiturnya. Kayaknya nggak berfungsi.
Oke, nggak berfungsi ya. Jadi seharusnya dia langsung auto connect nih. Jadi saya menggunakan converter audio, saya colok nggak berfungsi. Nah, sekarang cara setupnya begini. Jadi kita colok si kabel yang sudah dapat pada saat pembelian Ultimate Combo. Ya, ini kita colok ke sini. Jadi salah satu caranya adalah kita akan konekin ke kita punya kamera receiver, bukan ke mic-nya. Kalau kita tes ke mic-nya nih, iseng aja ya. Sebagai bukti ini mic-nya ada. Ini saya matiin dulu karena nyamber. Nah, cara matinya cuma ditekan tombol on-nya, kelamaan dia langsung mati ya. Gitu cara matinya. Ini kita coba colok, kita tes aja buat iseng-iseng aja. Dan tidak berfungsi ya. Jadi memang ini kalau kita colok ke mic-nya itu nggak berfungsi. Oke, sekarang saya akan ajarin. Jadi memang harus colok ke kamera receiver-nya. Kalau Android kan enak ya, udah dapat receiver-nya tinggal colok seperti ini. Nah, tapi kalau yang iPhone atau iOS yang masih menggunakan Lightning, memang cara setupnya kita harus colok si kamera receiver-nya ke sini. Nah, seharusnya dia langsung connect ya. Nah, itu dia ya, langsung connect. Jadi begitu kita colok kamera receiver-nya, dia langsung otomatis connect. Nah, tuh. Kita bisa melihat saya punya OS dan juga ini dia lavalier mic saya. Tuh, fiturnya masih sama, tidak ada bedanya dengan yang ada di Android. Cuma cara setupannya seperti ini. Kita colok ke kamera receiver-nya. Jadi memang agak lebih ribet ya dibanding menggunakan si Android. Gitu. Kurang lebih seperti itu cara setup si iOS ke si kamera receiver. Nah, ini selagi di sini kemarin saya ada informasi sedikit. Jadi kalau masuk custom shortcut, nah ini kan kita bisa memilih ada noise cancellation, auto gain control dan juga monitoring. Nah, ini fungsinya apa? Kita masuk ke sini ya. Kalau sudah di bagian tampilan luar, cara masuk custom shortcut-nya, kita tinggal swipe ke atas, kita langsung masuk. Nah, ini kalau seperti ini, abu ya, bukan kuning, itu artinya off. Jadi kalau saya pencet, dia akan langsung menyalakan noise reduction. Ini dia contohnya ya. Kelihatan ya, noise reduction-nya on. Nah, tapi kalau saya tekan, dia langsung off. Nah, itu off. Sayangnya begitu kita tekan, kita tidak bisa mengatur dB-nya berapa. Sayang banget. Nah, kelihatan ya. Nanti kan udah saya share recording. Lalu yang ini, yang untuk monitor, kalau di kondisi seperti ini artinya on. Kalau saya tekan, ini untuk mute. Jadi kalau ada yang gambar segitiga seperti ini artinya di mute. Nah, ini mati nih, saya nggak bisa dengar. Nah, ini kalau saya pencet, nyala lagi. Nah, yang terakhir, yang ini. Ini kita bisa lihat dynamic gain-nya medium ya. Ini kalau saya tekan, nah ini mati. Tuh, dynamic gain-nya mati. Ya, itu dia fungsi yang di tengah. Jadi silakan dipilih custom shortcut-nya sesuai dengan fitur yang sering kalian pakai. Dia hanya untuk meng-on atau meng-off-kan. Kita tidak bisa masuk ke dalam fiturnya. Oke, tadi kan kita udah coba di toko Kota Raya, nggak bisa ya pas kita playback, nggak kedengeran. Ternyata kita harus pakai another kabel TRS yang dicolok dari yang sebelah sisi kanan yang di headphone ini ke headphone juga ya. Nah, ini akan coba kita ajarin cara setupnya. Jadi bisa kita lihat yang di headphone jack, kita colok kabel TRS-nya, Holy Land. Kita sambungkan ke kamera receiver-nya juga yang di bagian sisi kanan. Jadi menggunakan dua kabel. Nah, setelah kita konekin kedua-duanya, kita masuk lagi ke dalam setting. Kita pilih ke monitoring. Tetap di wireless ya, karena kan kita tetap menggunakan playback-nya secara wireless. Tapi yang kita ubah, monitoring source-nya. Kalau RX ini di transmitternya. Nah, sekarang kita masuk ke kamera. Begitu saya klik ke kamera, otomatis headphone saya langsung mati. Dan sekarang coba di playback hasil. Nah, ini hasil playback saya yang tadi noise reduction ya. Nah, langsung bisa kedengeran.
Ya mungkin kalian nggak bisa denger ya, saya bisa denger. Tapi itu cara setupannya kalau ingin mendengarkan playbacknya di kamera, kita monitor menggunakan OWS-nya. Jadi cara setupnya seperti itu. Kita juga bisa mengatur volumenya dari sini, di monitoring status, monitoring volume. Bisa kita naikin lagi. Nih, sampai saya fullin ya. Jadi ini levelnya 20 ya. Kalau terlalu bising, kita juga bisa tinggal kecilin di sini. Nah, ini udah balik ke 0, atau kita tinggal atur volume dari kameranya, tinggal kita kecilin. Tapi begitulah caranya, apa perbedaan dari yang RX dengan yang kamera. Jadi kalau yang RX kita bisa langsung mendengar suara kita secara real time, kalau di kamera untuk mendengarkan playback. Tapi selain itu juga saya lupa kasih tahu ada beberapa fitur di OWS ini. Jadi kalau di playback, contohnya kita playback ya, saya double tap. Ini saya double tap di sini. Nah, ini langsung mute. Saya nggak bisa dengar nih. Ini ya, sebagai contoh. Saya double tap lagi, 1, 2. Langsung kedengeran. Tapi kalau kita pengen mute, double tap di mana aja bebas. Dia langsung mute. Itu untuk di bagian playback. Di RX juga sama, double tap untuk mematikan monitornya, double tap untuk menyalakannya. Itu dia fitur yang ada di OS yang saya lupa kasih tahu. Nah, untuk testingan kita yang terakhir, di kamera receiver HoloLens Lark Max 2 kan ada recommended camera setting. Nah, ini cara masuknya seperti ini. Kita masuk ke bagian menu lagi. Ya, kita masuk ke bagian menu. Lalu kita pilih recommended setting. Nah, ini kebetulan saya menggunakan kamera Nikon Z6 Mark II. Nah, jadi suara hasilnya ini saya udah ikutin recommended settingnya si Lark Max 2. Ini saya udah colok ke Z6. Ini langsung sudah ada rekomendasinya seperti ini. Dan hasil suara saya sudah mengikuti hasil rekomendasi dari si Lark Max 2 untuk recommended settingnya. Saya ulangin sekali lagi ya, di sini juga ada berbagai macam brand buat teman-teman. Di sini ada Nikon. Tadi saya awalnya pakai off. Di sini ada Panasonic. Kalau kita ke model kita bisa memilih serinya. Mudah-mudahan seri yang Kotra FM punya ada di sini. Nanti tinggal bisa dimainin aja. Lalu kita coba ada Canon. Untuk seri Canon R7, R6, EOS R. Nah, ini semua ada ya. Nanti tinggal dimainin aja di sini. R50. Lalu juga ada kamera Nikon. Jadi ada Nikon, Canon, Panasonic, Fujifilm juga ada. Nah, saya akan coba menggunakan kamera Nikon di seri Z6 Mark II. Oke, sekarang saya sudah menggunakan recommended setting Z6 Mark II di Lark Max 2. Nah, gimana hasil testing dari Lark Max 2 ini? Gimana menurut Kotra FM? Keren nggak? Kalau saya sih, saya sangat merekomendasikan mic wireless Lark Max 2 ini. Cara pakainya juga nggak terlalu ribet ataupun susah. Kayak saya juga baru pertama kali pakai, saya paling belajar kurang lebih 30-1 jam. Kalau teman-teman nggak pengen baca buku user manualnya atau males, ya bisa nonton video ini. Tapi kalau nggak, bisa baca user manualnya lewat smartphone kalian ataupun baca bukunya. Tapi menurut saya ini cukup straightforward cara pemakaiannya. Yang saya suka dari Lark Max 2 ini adalah memang karena diperuntukkan untuk kamera. Jadi enak nih, kita bisa monitor langsung real time-nya pakai OS-nya. Kita juga bisa mengatur audio gain-nya langsung secara fleksibel, tinggal dimainin wheel-nya, dan juga noise reduction-nya pun juga kita bisa atur se-fleksibel kita. Karena kan kalau yang seri HoloLens sebelumnya, itu kita dikasih 2 pilihan aja atau 3. Misalkan kayak weak, medium high, atau weak dan high. Tapi di sini kita bisa atur dari 5 sampai ke 25, dan itu pun kita bisa atur ya. Mau 6, 7, 10, 13, 22, 23 itu terserah kalian. Jadi bisa diatur sesuai dengan selera kalian. Menurut saya itu flexibility yang luar biasa. Dan kayaknya fitur itu belum dimiliki oleh DJI Mic 2 ataupun
belum juga dimiliki oleh Saramonic. Tapi saya belum pernah megang Saramonic, jadi saya nggak bisa terlalu banyak komen. Lalu untuk yang memiliki 4 transmitter dan 1 receiver, sejauh ini di pasaran hanya ada Larkmax 2, Boya V4, dan juga Saramonic. Tapi untuk di harga yang kurang lebih mirip dengan Saramonic, menurut saya Mark 2X itu menang karena ada OS-nya, fleksibilitasnya. Jadi saya merekomendasikan Larkmax 2. Buat Kotar FM tertarik, Larkmax 2 sudah tersedia di online maupun offline. Demo unit pun juga sudah ada di toko. Jadi buat teman-teman yang pengen coba sebelum beli, karena mungkin harganya ya mungkin lumayan tinggi, bisa dicoba dulu biar pasti belanja di Kota Raya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Semoga testing-testing yang sudah saya lakukan ini bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan Kotar FM, beli atau enggak, bagus atau enggak. Dan kalau masih ada yang kurang dimengerti atau masih kurang paham, jangan segan-segan untuk langsung komen di kolom komentar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Kotar FM semua. Terus dukung channel ini agar kita selalu bisa membahas dan mereview produk-produk yang dijual di Kota Raya. Jangan lupa, yuk belanja di Kota Raya.